Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. salam damai sejahtera, Om Swastiastu, harus baca saya, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Kakak-kakak hebat di kelas 15 gelombang 2 pada kegiatan desiminasi PKG PJOK tahun 2024. Alhamdulillah kita dapat berkumpul pada malam ini dalam kegiatan tatap muka untuk penguatan pengembangan kurikulum PJOK di modul 1.5. Saya mohon maaf kemarin ada reschedule, harusnya kita tatap muka di tanggal hari Sabtu ya, di tanggal 12. Karena berbenturan dengan persiapan tatap muka di gelombang 1 dan gelombang 2 juga harus ikut katanya, makanya mental kegiatannya saya minta izin dari schedule, ternyata banyak juga yang reschedule ke hari sekarang. Pada prinsipnya kita semua bisa melakukan atau mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir dalam kegiatan sehat walafiat. Dan semoga apa yang kita ikhtiarkan dapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik kakak-kakak, untuk memulai kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk bisa menghadirkan sepenuhnya kakak-kakak dalam kegiatan ini, dan mudah-mudahan apa yang diikhtiarkan, yang tadi diikhtiarkan bisa mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu dipersilakan untuk berdoa. Baik, kakak-kakak, terima kasih. Selanjutnya adalah kesepakatan belajar kita. Seperti biasa, silakan kakak-kakak menyalakan kameranya karena kegiatan ini direkam dan akan langsung diambil sama penyelenggara. Mematikan mikrofon sama ya seperti sebelumnya yang telah kita sepakati bersama. Kakak-kakak, pada tujuan pembelajaran kali ini, sesi hari ini, pada malam ini kakak-kakak bisa memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka serta keterkaitan dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, kakak-kakak mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Dan yang ketiga adalah kakak mampu memahami dan menyusun program PJOK yang berkualitas dengan backup desain. Ini adalah yang menurut saya yang paling seru itu di sini yang nomor 3 ya. Tapi kemarin kalau tidak salah nih, saya baca yang PPG itu yang UBD hampir mirip-mirip lah untuk desain, kerangka desainnya. Nanti kita akan diskusi ya. Pada agenda kita sesi ini adalah yang pertama adalah backward design, yang kedua pengembangan kurikulum PJOK, dan ketiga PMKD dan kurikulum merdeka. Kita akan ke aktivitas pertama kakak-kakak pada backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Nah ini kita malam ini pada 2 JP ke depan kakak-kakak akan berdiskusi, akan saling menguatkan, saling berbagi, maka diharapkan bisa hadir penuh. Makanya tadi siang saya mengontakkan ini mau jam berapa, jam 2 bisa enggak? Kalau enggak, karena pengennya hadir semua karena ini salah satu modul yang menurut saya paling dasar atau yang bisa membuat prinsip-prinsip yang lainnya itu di sini Kak. Sebelum ke modul yang lain karena berhubungan dengan kurikulum. Nah, gitu ya. Oke, Kakak-kakak. Nah, siapkan teh manisnya, siapkan kopinya, siapkan cemilannya. Kita 2 JP ke depan akan selalu berbagi, akan selalu bercerita, dan saya akan selalu menanyakan kepada kakak.
Baik ya, kakak-kakak izin. Nah, ini adalah ke depannya. Oke, kakak-kakak, menurut kakak-kakak, dari skala 1 sampai 10 ya, kira-kira nih berapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Ya, kakak ya, dalam skala 1 sampai 10, nah, kira-kira seberapa dalam nih pemahaman kakak tentang kurikulum PJOK? Oke ya. Nah, ada yang bisa langsung menjawab? Silakan resen atau langsung 2 pertanyaan saya kasih. Mau resen atau mau kolom chat kakak-kakak? Menjawabnya. Mau resen atau kolom chat? Tampilannya ada kak? Saja. Halo? Ada. Aman? Nah, oke. Soalnya ada 2. Soalnya ada 2 ya, kakak ya. Soalnya ada 2 nih. Ini yang pertama nih. Ya. Ini yang pertama. Ya. Menurut kakak-kakak nih, dalam skala 1 sampai 10, berapa kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak tentang kurikulum PJOK? Itu nomor 1. Nomor 2, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Oke ya. Oh, ada perintahnya di kolom chat. Oke, silakan kakak-kakak utarakan di kolom chat. Skala 1 sampai 10, berapa pemahaman kakak-kakak? Nah, nomor 2-nya, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Silakan tuangkan di kolom chat, atau ada yang mau speak up, silakan resen. Saya kasih waktu 1 menit ya, cukup ya. Silakan. Silakan di kolom chat, atau mau langsung speak up. Silakan, bebas. Waktunya 1 menit nih. Menurut kakak-kakak nih, oke, Pak Adi, silakan. Ya Kak, izin. Untuk Siap. yang pertama, untuk skala sampai 1 sampai 10, jujur nih Kak ya, kalau untuk kurikulum Merdeka itu saya belum begitu mendalami ya sebetulnya. Tapi kalau untuk kurikulum 13 itu kalau bisa dibilang hafal gitu Kak ya. Jadi sekarang itu kan udah masuk kurikulum Merdeka. Jadi secara nggak langsung itu tuh saya ketika pembelajaran masih mengadopsi materi-materi dari kurikulum 13 gitu. Contohnya misalkan dari KD1 materinya tentang bola besar, KD2 tentang bola kecil gitu tuh. Jadi masih runtut gitu mengikuti alur itu gitu. Nah, untuk di kurikulum Merdekanya mungkin jujur kurang belajar juga gitu ya. Saya kurang mendalami lagi. Karena dulu ketika PPG juga yang dipelajari benar-benar diperdalam itu malah kurikulum 13 gitu. Ketika di kuliah PPG Prajabatan itu kerasa banget ya sama saya sampai hafal benar. Tapi ketika beres PPG pergantian kurikulum, nah di situ jadi nggak ada yang ngebimbing, jadi malas untuk buka-buka atau belajar gitu kan adanya, jadi kayak agak blank gitu. Jadi ketika diskusi sama teman yang kebetulan agak paham kurikulum Merdeka, ternyata dia juga bilang sebenarnya nggak apa-apa, ada materi juga nggak jauh beda kalau untuk PJOK, tinggal penyesuaiannya aja katanya, materi-materinya gitu aja sih mungkin. Nah yang kedua mungkin ya, jadi kalau dibilang skala 1 sampai 10, kalau untuk kurikulum Merdeka mungkin saya pemahaman kurikulum Merdeka bisa 3/4 lah, 3/4 gitu ya kalau untuk kurikulum Merdeka.
Nah, tapi kalau untuk di kurikulum 13 bisa skala 8, 9 lah mungkin hafalnya gitu. Itu aja sih minusnya saya dari kurikulum Merdeka. Dan yang nilai yang poin 2 itu tujuan dari pembelajaran PJOK yang ada di sekolah mungkin pertama mungkinnya untuk mengenal aktivitas-aktivitas fisik untuk anak apa aja nih yang bisa dipelajari bukan hanya di sekolah gitu, di rumah juga. Nah, untuk kebugaran mereka sendiri gitu apa aja kira-kira gitu aja mungkin. Terus apa lagi ya? Mungkin itu Kak sedikitnya mungkin ya. Terima kasih Kak, punten agak berisik di rumah. Iya. Ya. Good job. Oke, kasih aplaus dong buat Kak Adi. Ya Kak Adi ya, sebenarnya saya juga sama lagi sedang belajar untuk kurikulum Merdeka ya, karena betul Kak Adi kita lagi masa transisi ya dari kurikulum 13 ke Merdeka. Kalau yang udah lama pasti ketemu dengan KTSP ya dulu atau banyak kurikulum sebelumnya gitu kan. Pada prinsipnya tuh sama Kak. Pada esensinya sama. Cuman untuk sekarang itu nanti kita berbagi bahwa apa ya? Sebenarnya saya juga sebelumnya nggak apa ya disebut nggak move on gitu, belum move on dari 13 itu. Karena emang awal-awal 13 saya juga nggak paham Pak. Baru-baru kemarin itu baru-baru mau COVID lah. Itu baru mulai oh 13 tuh seperti ini ya, tematik tuh seperti ini. Dirubah, itu diajar deh. Gitu kan. Sebenarnya kurikulum itu pasti ada penyesuaian, pasti ada perubahan, ada perbaikan, ada apa ya, menyesuaikan dengan zamannya katanya kan gitu kan. Nah, kita siap langsung beradaptasi di sana. Tapi yang kita bahas sekarang itu adalah tentang kurikulum PJOK-nya, Kak Adi. Nah, lebih dalamnya nih, khusus PJOK-nya nih. Ada Kak Dadan, silakan Kak Dadan. Bisa menyampaikan pandangannya, waktu dan tempat disediakan. Enggak? Ya, baik Kak, terima kasih sebelumnya. Kalau untuk kurikulum, skala dulu ya Kak ya. Halo Kak, terdengar suaranya Kak? Ada nggak ya Kak? Siap, lanjut ada. Ya, baik. Baik, kalau sebenarnya kalau untuk kurikulum PJOK di sini kan memang di dalamnya kan terdapat apa? Ada yang namanya apa ya tadi itu? Sebenarnya udah ada nih. Tadi ada cuman lupa. Cuman kalau untuk pemahaman saya terkait kurikulum PJOK yang di sekolah itu mungkin jujur Kak sekitar 7 atau 8 lah ya. Karena mungkin di sini kadang suka orang itu tidak bisa apa namanya penjas, kemudian olahraga, terkadang masih belum bisa menempatkan antara olahraga yang benar-benar itu untuk prestasi, untuk pembelajaran. Terkadang masih mesetarakan gitu Kak. Padahal kan kalau dengan sebenarnya penjas itu kita hanya untuk memberikan anak-anak berupa pengenalan, yang penting anak itu gerak dan sebenarnya tidak harus bisa. Terkadang dari informasi luaran atau dari sekarang contohnya Kak seperti O2ASN dan sebagainya itu contohnya dari saya lah Kak ya, kita nggak jauh-jauh untuk di lingkungan sekolah saya ketika O2SN itu harus berprestasi dan sebagainya. Karena kan udah belajar nih, kan olahraga harus belajar, sedangkan yang namanya prestasi itu kan terkadang tidak bisa instan gitu kan. Sedangkan olahraga, penjas, PJOK di sekolah kita satu materi hanya diberikan juga paling banyak 3 pertemuan gitu ya. 3 pertemuan dan nggak mungkin ya ya sana dulu ya. Nggak mungkin kalau seandainya anak-anak kita belajar 2-3 pertemuan harus bisa apa mahir gitu ya kayak. Nah, jadi untuk kurikulum ini terkadang contohnya untuk guru-guru atau contohnya untuk saya sendiri terkadang
tidak bisa masih kurang dalam penempatannya itu. Kemudian di sini tujuan daripada pelajaran PJOK di sekolah. Nah, kalau menurut saya ini sangat penting juga, Kak. Kenapa? Karena terkadang di sekolah itu entah yang saya rasakan, anak-anak atau yang lainnya suka menyepelekan yang namanya olahraga atau suka ketika olahraga ada tugas dengan tugas mapel yang lain, terkadang tugas mapel lain itu mereka akan lakukan akan dikerjakan secara serius. Tetapi ketika olahraga ada tugas dan sebagainya, mereka terkadang aduh males Pak atau sebagainya. Padahal pada saat olahraga mereka males Pak, panas dan sebagainya. Nah, terkadang ini olahraga itu sangat penting. Karena apa? Karena ketika berolahraga itu membuat anak sebenarnya mengelola ketika anak itu stres di dalam kelas pembelajaran dengan seterusnya, ketika pemapel yang lain udah membuat anak penat, stres. Nah, ketika olahraga justru ini merupakan solusi atau obat, karena ketika berolahraga di mana di sana anak itu menjadi happy karena di situ kan mengeluarkan hormon endorfin ya kayak. Nah, di mana di situ anak-anak menjadi fun, menjadi fresh lagi ketika masuk lagi ke kelas, menerima pembelajaran, anak akan mudah ketika kondisi tubuhnya, kondisi pemikirannya tidak stres, apapun itu yang nanti akan diberikan itu akan mudah diterima. Nah, jadi sangat penting olahraga itu tujuannya di sekolah itu sangat penting bagi saya, menurut saya gitu Kak. Terima kasih Kak, itu aja sih sementara. Oke, good job, luar biasa. Kasih applause dong buat Kak Dadan. Ya, jadi kita bisa membedakan dengan apa yang dituntutkan gitu ya Kak ya. Di sisi lain betul olahraga bagi siswa tuh sangat ditunggu-tunggu gitu kan, di kelas jenuh gitu. Olahraga hore gitu. Nah, di sini kita betul kadang kita harus hadir untuk bisa memfasilitasi anak dia bisa mengeluarkan eksplor dia gitu kan. Nah, kita di sini sebagai guru PJOK pada kurikulum sekarang itu sebagai fasilitator Kak. Kita bisa menciptakan suasana pembelajaran yang bisa membuat anak tuh happy gitu kan. Nah, karena betul kadang tujuan sebenarnya satu sih menurut saya gitu kan, menurut saya bahwa si anak ini ke sekolah dia cuman satu Kak tujuannya. Dia cari pengalaman gitu kan. Nah, kita kasih pengalamannya yang baik dengan mulai olahraga pasti wah dia tunggu. Terima kasih ya Kak Dadan dan tuntutan O2SN. Wah, itu udah dibahas nih kita komennya udah di modul berapa tuh Kak? Antara olahraga prestasi atau olahraga, nah itu miskonsepsi itu kan kita bisa kita selesaikan sekarang di modul 1.5 tentang kurikulum PJOK. Terima kasih Kak Dadan. Ada Kak Yuza di skala 5. Oh, kenapa skala 5? Tujuannya PJOK sekolah peserta didik melakukan aktivitas gerak melalui aktivitas mandiri agar peserta didik sehat dan bugar. Luar biasa. Ada Kak Priani. Skalanya berapa nih Kak Priani? 1 sampai 10. Meningkatkan kebugaran jasmani peserta didik, mencegah penyakit jantung dan obesitas, mengembangkan kreativitas. Oke, luar biasa ya. Skalanya berapa nih Kak Priani? Kenapa saya nanya skala? Karena nanti di akhir Kakak akan saya bertanya lagi ke Kakak. Skala yang kemarin rubah nggak? Naik atau turun nih? Nah, skala tentang apa itu namanya? Pertanyaan yang tadi ya, tentang pemahaman Kakak tentang kurikulum nih. Naik atau turun nih? Nah, nanti di akhir makanya ditanyakan berapa skalanya gitu ya. Oke, ada yang lain silakan. Baru 4 orang nih. Kak Jaya, silakan waktu dan tempat disediakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Izin Kak Kiki dan kakak semuanya, berbicara tentang pemahaman saya terkait kurikulum PJOK. Mungkin untuk skala itu
Untuk skala kurikulum 2013 atau Kurtilas, insya Allah untuk skalanya itu antara 9-an mungkin ya Kak ya. Nah, kemudian dari kurikulum 2013 beralih ke kurikulum Merdeka yang sebelum direvisi kan ya. Nah, saya sudah ibaratnya sudah lebih memahami untuk arah pembelajaran seperti apa gitu ya. Dan untuk skalanya itu sekitar ya 7. Nah, sekarang adanya perubahan kurikulum Merdeka yang terbaru nih Kak. Jujur walaupun saya berada di UPI gitu ya, di dalam UPI, nah itu kan salah satu yang membuat atau merancang kurikulum PJOK itu ya dosen saya juga gitu ya. Nah, tapi jujur saya masih belum terlalu memahami gitu ya untuk kurikulum Merdeka yang terbaru ini, dikarenakan mungkin terkendala bahasanya, mungkin bahasa tulisannya itu tulisan profesor banget gitu Kak. Jadi untuk memahaminya itu butuh waktu dan butuh proses juga. Nah, akan tetapi setelah setelah diadakannya waktu itu ada bedah kurikulum Merdeka. Nah, khususnya bedah CP di kurikulum Merdeka terbaru bersama Kang Dery gitu ya, salah satu peserta CGP kalau tidak salah. Nah, itu ya alhamdulillah sudah mulai paham lah, terutama terkait aktivitas yang akan dilakukan oleh siswa gitu ya. Walaupun untuk bahasa di capaian pembelajaran itu menurut saya ya sangat kompleks gitu ya untuk bahasanya. Jadi kita harus menyederhanakannya gitu ya untuk pembuatan modul atau RPP-nya. Nah, kemudian untuk apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Nah, menurut saya pribadi yang kayak pertama tentunya saya sebagai guru PJOK itu bertujuan untuk menjaga kebugaran jasmani anak-anak ya, sehingga apa? Sehingga mereka ya kesehatannya terjaga. Nah, ketika kesehatannya sudah terjaga, otomatis pada saat dia belajar di sekolah itu pasti akan semangat, kemudian nyaman juga dan tidak mudah ngantuk mungkin kalau misalnya belajar di kelas kan ya. Nah, selain menjaga kebugaran jasmani ya tentunya anak-anak itu belajar agar apa ya ibaratnya keterampilan geraknya bisa lebih baik gitu. Bisa lebih baik ataupun bisa meningkat. Nah, untuk keterampilan geraknya tentunya karena saya mengajarnya di sekolah dasar, nah maka ya untuk keterampilan dasarnya yang mungkin fundamental movement-nya yang saya ajarkan gitu ya kepada anak didik. Nah, kemudian selain itu saya juga berusaha untuk ibaratnya mengembangkan dan meningkatkan pemahaman peserta didik juga akan ya pentingnya bergaya hidup bersih dan sehat, mungkin PHBS atau gaya hidup yang sehat tuh apa sih pentingnya gitu ya. Nah, untuk mereka sehingga ya mereka tanpa disuruh pun dia akan paham gitu dan dia akan mau melakukan aktivitas gerak walaupun di luar jam PJOK-nya gitu ya. Nah, kalau misalkan di jam PJOK-nya ya tentu itu anak-anak akan mengeksplor dirinya dengan difasilitasi oleh guru PJOK-nya. Dan mungkin tujuan yang terakhir adalah terkait sikap gitu ya atau perilaku. Nah, dalam pembelajaran PJOK juga kita belajar dituntut untuk mungkin pertama kedisiplinan anak gitu ya. Nah, kedisiplinan anak, kemudian tanggung jawab, kemudian juga rasa saling menghormati dan menghargai satu sama lainnya gitu ya. Nah, ini juga akan berdampak pada sikap dia
di kehidupan sehari-hari juga. Entah itu dia belajar pada saat belajar di kelas gitu ya. Nah, sikapnya seperti apa? Kemudian juga pada saat di lingkungan sekolah. Jadi pada saat waktu istirahat, anak-anak harus bagaimana gitu ya untuk berbagi lapang dengan teman-teman yang lainnya. Tentunya itu membutuhkan sikap saling menghormati dan menghargai satu sama lainnya. Dan bukan hanya itu, ketika dia di rumah pun ya mungkin dia akan tanggung jawabnya, kemudian tanggung jawabnya dalam hal misalkan membantu orang tuanya, contoh kecilnya misalkan merapikan tempat tidur, kemudian mungkin mencuci sepatu sendiri. Nah itu salah satu sikap daripada ya kita sebagai guru PJK harus memberikan pemahaman terkait sikap yang baik gitu ya. Nah, jadi ya intinya pada pembelajaran PJOK itu bukan hanya anak bergerak dan bergerak, tapi ada mungkin ada 3 aspek mungkin yang akan mereka kembangkan gitu ya, akan mereka kembangkan dan mereka pelajari juga gitu ya. Nah, mungkin seperti itu Kak untuk dari saya. Terima kasih banyak. Baik, luar biasa. Good job. Kasih aplaus dulu dong buat Kak Jaya ya. Nyambung dengan modul kemarin ya Kakak ya. Jadi PJOK itu ada afektifnya gitu kan, ada psikomotornya, ada kognitifnya. Jadi bahwa PJOK itu sebenarnya alat untuk membentuk karakter siswa. Nah, PJOK itu alat. Jadi udah terakam sama Kak Jaya dengan implementasinya luar biasa. Nah, mudah-mudahan kita nanti bisa menyamakan persepsi on the track ke kurikulum PJOK-nya Kakak ya. Oke, luar biasa. Terima kasih Kak Jaya. Selanjutnya ada Kak Ai. Kak Ai skalanya 3. Tujuan PJOK adalah mengembangkan kemampuan jasmani, meningkatkan kesehatan. Sebentar Kakak, izin dulu. Maaf Kakak, izin. Nah, kita lanjut. Jadi kalau di luar mah kalau Zoom gini Kak, kalau di kafe gitu kita pesen. Kalau di rumah enaknya dianterin sama istri minum. Intermezzo dulu. Oke, jadi KAI mengutarakan bahwa tujuan PJOK mengembangkan kemampuan jasmani, meningkatkan kesehatan, kemampuan gerak, bahwa disiplin dan tanggung jawab biasa ya KAI. Yang lain silakan ditunggu. Kak Irfan mana nih? Belum nih Kak Irfan nih. Biasanya paling dulu nih Kak Irfan. Oke, kakak-kakak. Sambil nunggu Kak Irfan menuangkan pemahamannya, kita lanjut bahwa menurut capaian pembelajaran pada pembelajaran PJOK di kurikulum Merdeka tahun 2024 pada tahun sekarang itu ada kemarin itu revisi Kak 2024 pada bulan Juni capaian pembelajaran ya. Kalau bagi yang belum nanti saya bisa share. Pendidikan jasmani, kesehatan dan olahraga atau PJOK bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam mengembangkan, menerapkan dan mengevaluasi keterampilan, konsep, strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan dari PJOK ini adalah membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Yang ketiga, dalam membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas. Dan yang terakhir adalah
dalam menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Nah, itu adalah tujuan dari PJOK pada kurikulum sekarang, Kak. Ya, ya, Kakak silakan boleh di screenshot atau di capture. Ada yang tebal dan ada yang tipis. Nah, itu yang tebal nanti jadi bekal kakak nih yang tebal-tebalnya ya. Oke, jadi bahwa di capaian pembelajaran revisi yang terbaru itu bahwa PJOK adalah suatu mata pelajaran yang bertujuan untuk memfasilitasi anak dalam menemukan nikmatnya aktif bergerak dan menjadi sehat. Itu dari fase A sampai fase F. Semuanya itu tujuannya sama, Kak. Jadi untuk memfasilitasi anak dalam menemukan nikmatnya aktif bergerak dan menjadi sehat. Nah, itu adalah esensi dari pembelajaran PJOK pada kurikulum sekarang. Baik, ya Kak, kita lanjut. Kita akan berdiskusi sesuai pertanyaan. Bos ada slide lagi. Terlepas dari kurikulum apapun, baik itu kurikulum Merdeka, ada 13, ada KTSP gitu kan. Apakah selama ini Bapak, kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Ya, jadi tadi kakak sebagian sudah mengutarakan bahwa tujuannya pada prinsipnya sama. Untuk karakternya ada psikomotornya apa gimana itu yang dari awal kita belajar itu dan kita menerapkan seperti itu dan itu tidak lepas Kak. Itu tetap kita tingkatkan gitu atau kita perbaiki. Oke. Dalam konteks kurikulum Merdeka, apakah tujuan-tujuan tersebut bisa tercapai? Nah, dalam konteks kurikulum Merdeka. Jadi kurikulum Merdeka tuh bukan bebas kayak. Jadi kurikulum Merdeka tuh bukan bebas. Nah, sekarang tuh ada Kak Dadan sama Kak Chandra sedang PPG dengan konsep kurikulum Merdeka Belajar ya. Jadi itu bukan bebas, tapi secara mandiri. Mau nya kerjakeun LMS-na baca modulna gitu kan, mente nyato saya tinggalin. Jadi merdeka di sini tuh bukan bebas tapi mandiri. Termasuk di PKG ini Kak. Nah, konsepnya merdeka gitu kan. Mereka belajar dan saya mereka mengajar. Jadi bukannya bebas mangang, tapi secara mandiri kakak bisa menentukan dan memanage sesuatu pembelajaran. Karena kita mau tidak mau suka tidak suka dalam pembelajaran atau konteks kurikulum mereka ini kita jadi guru pembelajar, siswa belajar, guru pembelajar. Jadi sama-sama dua-duanya belajar, gitu kan? Kalau dulu kan teacher sentris ya, semuanya kumaha guru gitu. Nah sekarang mah gurunya jadi fasilitator, gurunya juga belajar, siswanya juga belajar. Saya sekarang belajar dengan pengalaman pemahaman kakak-kakak, dan saya juga memberikan apa yang kakak saya terima dan saya berikan kepada kakak. Nah di sini ada komunikasi aktif di sini, saling berbagi. Ada apresiasi Kak, ada apresiasi. Apresiasi itu ada salah satu apresiasi positif itu suatu apa ya? Contoh untuk meningkatkan karakter yang baik. Jadi saya sering mengatakan di sini nggak ada yang salah, semuanya silakan mengutarakan. Kakak sudah mengutarakan, kakak sudah memberikan pemahaman atau speak up dengan beberapa kalimat itu menjadi apresiasi. Kita jangan mentang-mentang sedikit, enggak juga, itu udah apresiasi. Nah itu nanti kakak bisa tuangkan ke anak-anaknya gitu. Udah ada mau gitu terus dikeprokan itu bagus, itu jadi modal dia. Apalagi kakak sampai on cam gitu kan, sampai selesai, wah itu luar biasa gitu kan. Itu adalah kita salah satu bentuk yang tadi membentuk sikap fair play gitu kan, itu salah satu contoh cara untuk kita memberikan hal positif pada pembelajaran.
Oke, ya Kak, memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkan ke dalam CP, dalam apa yang dituangkan di CP yang terbaru ya, ada 4 elemen untuk pembelajaran PJOK dan mempersilahkan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkan lagi ke dalam TP. Nah, di sini kakak yang seru ya, yang serunya di sini. Pasti kalau dulu mah gimana ya? Kalau dulu kan kurikulum 13 tuh KD 3.1 kayak 3.2 pasti berurutan hiji 2 3 4 hiji 2 3 4 tilu titik hiji pasti 4 titik hiji titik pasti itu kan sepasang pengetahuannya prakteknya. Hiji keduanya pasti sepaket udah di bawah itu satu udah disusun kita tinggal nurut kan urutannya. Kalau di sini kakak silakan kalau di kurikulum mereka kakak silakan nanti kita akan belajar membreakdown dari CP itu dan menyesuaikan dengan kultur atau kondisi karakteristik peserta didik masing-masing. Jadi kalau misalnya tadi Kak Adi dengan Kak Ayi tetanggaan, satu daerah tetangga, CP-nya sama, tapi TP-nya pasti beda. CP-nya sama, tapi TP-nya beda. Nah, karakteristik anaknya beda, gitu kan. Kalau kali ada 4 orang gurunya, pasti beda-beda itu tidak kuma siswanya. Kalau mau disamakan, misalnya ada sama weh RPP-nya kelas 1 A B C misalnya begitu. Sama weh, nggak bisa karena karakternya beda-beda. Di sana kita akan mendesain pembelajaran yang inklusif di sana gitu kan, karena karakteristiknya beda-beda gitu. Itu kayak terus selanjutnya, bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran. Nah, karena seringkali pengalaman langsung fokus pada konten atau materi aktivitas yang akan dilakukan oleh murid ya. Nah, gitu. Jadi memahami tujuan umum dulu Kak. Kita harus apa ya? Kalau di kurikulum itu ada capaian pembelajaran itu ujungnya goalnya dari CP itu selama 1 fase berarti 2 tahun fase. Nah, kakak pasti ada kalau di SD kan 1 2 3 4 5 6. Kalau di SMP 7 8 9-nya sama nanti SMA gitu kan meneruskan. Itu kan 1 fase ya. Nah, 1 fase itu udah ada batasannya di CP ini. Nah, kita bisa mengeksplor, kita bisa menyusun program tahunan semesteran dari CP tersebut dan menjadi TP dan pada akhirnya akan menjadi ATP. Ya, jadi artinya kakak mempunyai ruang di mana bisa menurunkan si CP ini, itu kan si CP ini menerjemahkannya secara pribadi gitu, sesuai dengan kebutuhan sekolahnya. Jadi kalau misalnya kalau sekarang kakak di Google deh cari misalnya modul ajar kelas 1 ada pasti banyak deh ya, atau fase A gitu. Salah nggak? Enggak. Betul nggak? Belum tentu gitu. Tapi kalau bagi yang buatnya itu betul karena sesuai dengan karakteristik dia dan siswanya Kak. Gitu kan. Nah, kakak bisa meng-ATM, ulah di copy paste Kak. Diamati, ditiru dan modifikasi sesuai dengan kebutuhan dari karakteristik siswa kakak, gitu kan. Jadi nggak salah, belum tentu betul juga belum tentu juga karena siswanya beda, sekolahnya beda, kulturnya beda, tapi CP-nya mah sama. Gitu. CP-nya pasti sama, tujuannya pasti sama, tujuannya beda. Kalau CP-nya sama, tujuannya pasti beda. Maksud beda gini Kak,
Misalnya satu CP itu ada 2 TP. Misalnya apa ya, yang sekolah siapa sih? Kak Dadan sama Kak Chandra ya? Sekolah ya? Se-SMA misalnya. Kalau guru A dan guru B itu satu sekolah misalnya. CP-nya sama. TP-nya kita buat disepakati sama ada 2. Tapi pada saat aplikasi atau pembelajarannya, pasti tergantung gurunya. Mau bersusun nomor 1, 2 berurutan, TP1, TP2, atau dibalik, mau 2 dulu, 1 dulu. Nah, itu mah terserah kakak sebagai juru masak kalau di koki itu gitu kan. Saya kalau sering mengibaratkannya itu sebagai tukang bubur, Kak. Kita tuh sebagai tukang bubur sama jualan bubur gitu kan. Ujung-ujungnya jualan bubur gitu kan. Tapi bubur A dan B kan ada yang pakai apa? Kalau di Cianjur kan pakai sayur gitu kan. Soalnya kalau di Bandung buburnya sama kecap udah selesai sama ayam. Ujung-ujung namanya bubur. Itu sesuai kita kokinya pada ujungnya sama. Nah, kakak-kakak, jadi di kurikulum 13 kurikulum Merdeka ini ada yang namanya apa tuh berlian berlian apa ya namanya itu lupa lagi konsep berlian gitu kan, konsep gerak atau konsep kurikulum itu berlian. Jadi dibagi tiga strata, ada dari TK sampai kelas 5 itu namanya paling bawah konsepnya membangun fondasi. Yang kelas 6 sampai kelas 8 baru mengeksplorasi kemungkinan. Nah, yang kelas 9 sampai yang 12 itu mengembangkan keahlian. Nah, kakak-kakak di sini bagi guru kelas saat SD sampai SMA bukan batasannya. Apa ya? Membuat desain pembelajarannya tuh jangan sampai melupakan tentang segitiga berlian kurikulum berlian ini. Itu kan ada pernah lihat belum, Kak? Saya coba share ya. Masih ada nggak? Nah, ini Kak. Ada Kak? Ada Kak, ada. Nah, ini untuk TK sampai kelas 5, kita membuat pembelajarannya pokoknya mah membangun fondasi, weh. Fundamentalnya di sana gitu. Nah, untuk ngajar kelas 6 sampai 6 baru masukkan mengeksplorasi kemungkinan. Yang kelas 9 sampai SMA 12 baru mengembangkan keahliannya. Jadi nggak dikasih lagi fondasi karena sudah dapat fondasinya eh, di SD sampai kelas 5. Nah, itu kayak itu di CP. Oke, jadi di CP itu ada berapa elemen, Kak? Ada 4 kalau nggak salah. Ada 4. Oke, Kak Jaya, ada elemen apa aja? Kita berbagi. Terampil gerak, belajar melalui gerak, terus apa lagi? 2 gitu. Terampil gerak, belajar melalui gerak. 2 lagi, bergaya hidup aktif. Nah, yang terakhir adalah memilih hidup yang menyehatkan. Ya, karena tujuan dari pembelajaran atau pelajaran PJOK ini adalah bagaimana kita mendesain anak untuk menikmati gerak dan hidup bisa hidup sehat gitu. Gitu kan. Tadi kalau dikatakan dan ada tuntutan O2SN gimana atau lomba itu masuknya ke prestasi bukan ke pembelajarannya. Karena di pembelajarannya kita hanya mendesain yang 4 elemen itu. Nah, seringkali kita langsung fokus ke materi. Oke ya. Kakak sudah buat apa RPP ya? Sudah belum? PR-nya sudah belum?
Belum, Kak. Belum. Saya nggak percaya kakak belum buat RPP. Dari bulan Juli ngajar itu. Oh, kalau itu mah udah nyoba buat RPP. Yang itu aja, yang kakak buat video itu, ya. Jangan yang aneh-aneh, enggak. Yang biasa kakak lakukan, yang sering kakak buat RPP-nya itu. Nah nanti saya pengen lihat, dan mau disalahkan gitu, nah pasti bener kak, dan salah mah tengah damel, itu salah gitu ya. Yang nggak buat itu salah gitu, tapi yang buat mah bener gitu. Nah, nanti kita akan apa ya namanya? Kita akan bedah gitu bersama-sama. Apakah pembelajarannya efektif sesuai dengan tujuan dan capaian pelajaran atau tidak? Nah, itu kakak kan nanti yang bisa menjawabnya. Terus videonya nanti disiapkan untuk bekal kita ya. Nggak usah diedit-edit kak, saayana weh. Gitu kan. Ya, mau dipuntenku saya juga enggak gitu. Nanti yang nilainya kakak sendiri. Oke, kakak, bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar pada tujuan pembelajaran? Oke, dari capaian pembelajaran, ada elemennya, di breakdown lagi gitu kan. Nanti ada kita membuat tujuan pembelajaran. Dari tujuan pembelajaran, ini diberikannya di kelas berapa nih dalam satu fase itu. Nah, baru ke konten, ke materinya. Seringkali saya juga sering langsung ke konten, kayak nuturkan kenapa gitu. Anak-anak sekarang kita main bola ya, bagi dua. Kiri yang menang kanan, yang kiri. Pernah kakak seperti itu? Atau mau olahraga apa misalnya? Mau basket, oke kita basket. Kontennya kan basket kan, kontennya futsal. Tapi esensi pembelajarannya tuh nggak di sana. Kakak ada di CP. Kontennya boleh ke sana. Sesuai kalau dulu kan, kalau KTSP, bab 1 bola besar, bola kecil, bab 2, bab 3 atletik, nuturkan dunia. Akuatik pasti di ujung. Kan gitu. Terus kurikulum 13 menyesuaikan tema. Nah, 331 ada di pertemuan PB berapa, 332 ada PB berapa, kan gitu. Kita menyesuaikan kolaborasi dengan guru kelas gitu kan kalau di SD. Kalau di kurikulum mereka, kakak-kakak yang menentukan secara mandiri, secara merdeka menyesuaikan dengan kebutuhan anak. Bukan bebas yang materinya naon enggak juga. Tapi capaiannya ini dipahami dulu kakak-kakak. Ya. Jadi jangan sampai kakak-kakak lepas dari capaian pembelajaran. Jadi apa ya? Batasannya tuh di sana. Cuman bedanya nggak ada kodean kak. Capaian pembelajaran itu kalau kurikulum mereka, kurikulum 13 ada kode 3.1 gitu kan, 4.1. Kalau kurikulum mereka tuh nggak ada CP-nya. Terus kumaha tuh kak? Ya kakak yang menentukan kodenya. Nanti Kak Adi sama Kak Irfan tuh beda kodenya, walaupun ngajarnya kelas 4 sama misalnya nanti gitu. Nah Kak Adi yang buat, mau apa Kak Adi kodenya. Nanti kita akan belajar. Kak Irfan kode punya sendiri. Nah kakak-kakak ketika download nih, teman-teman kita yang berpraktik baik di Google atau di PMM, pasti ada kodenya Kak ya? Ada itu titik 1E apa gitu. Nah, itu namanya kodenya. Jadi sebenarnya buat sendiri Kak. Karena di sana tuh nggak ada kode, di CP itu nggak ada kode. Kakak yang menentukan apa namanya, kode sesuai dengan rencana pembelajarannya. Nah, kedepannya diharapkan kakak-kakak jangan langsung fokus pada konten. Ya. Lihat dulu nih TP-nya, lihat dulu CP-nya. Nah, melalui proses desain backward design atau kerangka desain terbalik dalam pengembangan kurikulum, secara umum mulai 3 tahap. Kakak mengidentifikasi CP-nya, menentukan metode penilaiannya atau asesmennya. Yang ketiga baru langkah atau merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Oke. Jadi cuma 3 kak kalau di backward design. Kakak ada CP-nya, ada asesmennya. Kalau dulu gini,
sekarang juga dipakai nggak apa-apa, Kak. Cuma kalau di sini di PKL ini ditawarkan nih, ada backward design. Jadi CP-nya dulu, baru ke TP, Kakak tujuannya sudah tahu pembelajaran ini, baru ditentukan asesmennya, Bu. Ayo mentena. Setelah asesmennya udah tahu, barulah dibuat langkah-langkahnya. Kalau dulu kan CP-nya dulu, langkah-langkahnya dulu, baru asesmennya di belakang. Itu kadang-kadang asesmennya nggak nyambung dengan tujuan. Nah, karena sebenarnya itu di kurikulum mereka ini tujuan pembelajaran sama dengan asesmen pembelajaran. Jadi harus matching. Nah, tercapainya atau misalnya kakak-kakak proses pembelajarannya tercapai atau tidaknya itu dilihat dari asesmen pembelajaran. Makanya asesmen pembelajarannya sesuai dengan tujuan. Nah, satu tujuan pembelajaran sama dengan satu asesmen. Kalau buat dua tujuan pembelajaran, berarti ada dua asesmen di sana gitu, di dalamnya. Asesmennya bebas, sesuai kakak-kakak silakan menyesuaikan dengan karakteristik siswa dan sekolahnya. Oke ya Kak, jadi cuma 3 ya. Identifikasi capaian pembelajaran, menentukan metode penilaian, dan merencanakan proses pengalaman belajar. Itu di backward design ya. Oke. Backward design adalah proses sistematis yang memastikan bahwa kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah, pembelajaran, dan penilaian. Jadi kakak tuh bingung gitu kayak pas menten siswa teh gitu kan. Ada yang mau pakai rubrik lah, mau pakai skala lah, silakan. Itu mah tergantung dari kakak-kakak ya. Enaknya gimana gitu, nyamannya gimana, nggak bisa diintervensi harus gini, enggak juga. Itu mah silakan kakak-kakak gitu kan, bahwa bahwa pembelajaran PJOK ini ditawarkan bahwa kita akan pakai backward design. Cuman 3 item. Selebihnya itu silakan disimpan di belakang. Aksesorisnya itu di belakang. Kalau saya itu bilang aksesorisnya gitu. Tapi esensinya 3 ini ada. Di RPP mau di modul itu tetap 3 ini, cuman urutannya beda Kak. Ya, ada yang TP dulu, ada langkah, ada asesmen. Kalau sekarang itu kita capaiannya Kakak udah mengidentifikasi menjadi TP, menentukan asesmennya, baru merencanakan pengalamannya. Itu kakak-kakak kita di aktivitas pertama. Ada yang ditanyakan, silakan. Sebelum kita ke aktivitas 2. Kalau tidak ada, saya akan kuis sama kakak-kakak. Akan kuis. Oke? Nggak ada kakak-kakak? Kalau tidak ada, oke. Saya akan sedikit kayak tentang capaian pembelajaran. Jadi, nanti ada aktivitas 2 ya. Di backward design ini, yang pertama apakah tadi capaiannya ya, capaian pembelajarannya. Kita kerjain ini. Tadi kata Kak Jaya yang elemen pertama apa Kak? Terampil bergerak Kak. Terampil bergerak ya. Terampil bergerak. Nah, kita akan contohnya di fase A nih. Fase A kelas 1 dan 2. Pada akhir fase, Kak. Di kelas 2 berarti ya. Pada akhir fase gitu. Peserta didik dapat menerapkan keterampilan gerak fundamental dalam berbagai situasi gerak. Mengenali bagaimana menggerakkan tubuh. Mereka menjelaskan efektivitas bergerak dengan objek dan di dalam berbagai ruang atau space yang berbeda. Peserta didik menerapkan peraturan dan strategi kolaborasi dalam berbagai konteks gerak. Mereka menggambarkan berbagai hal. Ini dalam satu fase, Kak. Ya, fase A.
berarti 2 tahun. Peserta didik teh harus seperti ini. Nah, dalam CP ini dibagilah jadi 4 elemen. Ada terampil gerak, ada belajar melalui gerak, ada bergaya hidup aktif, ada memilih hidup yang menyehatkan. Oke, dalam satu elemen ini ada capaian pembelajarannya, Kak. Ya, ini di breakdown lagi sama Kakak. Ada berapa CP? Biasanya tandanya tuh kalau nggak titik koma, titik gitu kan. Titik koma atau titik. Nah, ini berat misalnya terampil gerak. Sebelum ke TP nih ya, Kakak udah identifikasi dulu. Peserta didik mempraktikkan keterampilan gerak dalam berbagai ini 1 CP1. Jadi kalau pakai kode terampil bergerak atau A TB bisa titik CP1. Nah, itu mah Kakak yang bikin kodenya. Yang kedua, peserta didik mengeksplorasi berbagai cara menggunakan tubuh. 2, 3, peserta didik memanipulasi objek dengan bagian tubuh ulang-ulang serta menyimpulkan. Ada 3, Kak. Ada 3 capaian pembelajaran. Kontennya berarti kalau tergerak, Kakak ada yang bisa menjawab? Mempraktikkan keterampilan gerak, mengeksplorasi, kawannya kan, dan memanipulasi. Oke? Ini yang terampil gerak, Kak. 1, 2, 3. Kakak berikan ini selama sepase. Berarti dalam 2 tahun. Oke? Dalam 2 tahun ini, kan ada kelas 1, kelas 2. Ada 4 termin, 4 semester. Deal-dealan kakak sama temennya. Kalau beda guru, kalau satu guru mah enak. Cuma kakak yang nyusun gitu kan. Kalau tahun depannya rubah nggak atau tetap sama si kakak gitu kan. Jadi dalam 3 CP ini, kakak berikan kepada mereka dalam waktu 2 tahun. Jadi kalau sudah dikatakan dia sudah mempraktekkan keterampilan gerak dan menerapkannya dalam berbagai situasi gerak yang berbeda, berarti dia sudah tercapai CP. Kontennya apa, Kak? Coba yang ini yang pertama. Kelas 1 nih. CP-nya berarti TP-nya peserta didik, udah TP-nya ini bisa tinggal tuangkan dalam ABCD-nya kan atau apa? Kalau TP itu mengandung ABCD. Ada audiensnya, ada behavior-nya, ada apakah konten sama diksinya. Nah, peserta didik di TP ini yang pertama siapa yang bisa membuat TP? TP yang buat siapa? Kakak, guru. Kalau CP-nya udah ini nggak bisa dirubah, ya kan? Nah, TP-nya nih, ada yang bisa membantu saya? TP-nya coba untuk terampil gerak ini TP-nya. Izin menjawab, Kak? Silahkan, Kak Jaya. Kita berbagi. Ya mungkin menurut saya gitu ya untuk penurunan capaian pembelajaran di elemen terampil gerak kemudian diturunkan melalui TP. Mungkin untuk TP-nya mempraktikkan keterampilan di sini kan ada gerak fundamental kayak. Nah, mungkin untuk TP-nya mempraktikkan keterampilan gerak gerak dasar lokomotor mungkin, Kak. Untuk TP-nya. Baik, jadi kontennya apa, Kak? Itu TP-nya nih. Peserta didik dapat mempraktekkan gerak lokomotor berlari atau berjalan. Atau sekali jadi. Misalnya kan gitu kan. Tergantung kakak kan, Kak Jaya. Kalau saya mah ada jalan udah minggu depan larinya minggu depan. Tapi Kak Jaya mah siswa saya udah di udah di namanya itu di awal tuh diagnosis awal udah bisa. Udah 3-3-nya boleh. Nah kan TP itu tergantung gurunya, Kak ya. Nah,
Tapi udah sama kan? Lokomotornya sama nih sama saya. Kalau Kak Jaya lokomotornya gimana? Ya, Kontennya. untuk lokomotornya mungkin karena saya mengajar di kelas 1 terlebih dahulu, jadi gerak dasarnya itu ya gerak dasar berjalannya terlebih dahulu. Gerak dasar berjalannya. Berarti kontennya tuh berjalan, siswa berjalan. Mau lurus kah? Mau dari rumah ke sekolah kah? Mau naik gunung kah? Mau berputar danau kan? Tergantung situasi kondisi sekolahnya. Dan di penting nama siswa dapat berjalan enggak? Kan gitu ya. Nah, rubrik asesmennya nih. Kan udah ketemu nih, tadi udah CP-nya udah, TP-nya udah. Baru asesmennya sekarang. Asesmennya yang kakak akan berikan apa tuh tadi Kak Jaya? TP-nya udah nih. Kontennya udah. Asesmennya gimana cara nilainya? Nah, izin Kak, Siap. misalkan anak-anak itu kan mempraktikkan gerak berjalan di atas garis misalkan. Berjalan di atas garis. Nah, untuk penilaiannya jadi yang dinilai itu bagaimana cara anak berjalan di di atas garisnya gitu. Apakah anak-anak itu banyak keluar dari garis atau dia tetap berada di garis tersebut, karena kan untuk tugasnya dia harus berjalan di atas garis kan. Seperti itu gitu Kak untuk penilaiannya. Baik. Berarti Kak Jaya, Kak Irfan belum ada suaranya nih, sama saya sebut aja. Kak Jaya berarti asesmennya akan menggunakan rubrik kalau gitu ya. Oh, misalnya muridnya namanya Kak Adi, punten ya Kak Adi misalnya, atau sama Kak Ishak. Kak Adi bisa berjalan lurus, checklist, kan gitu ya. Sudah atau udah jago lurus bisa no mahir misalnya. Oh ini mah gegeleongan berarti butuh bimbingan. Oh ini mah lagi sedang berkembang gitu kan ya. Udah selesai pembelajarannya. Oh, TP-nya sudah ketemu. Nah, kontennya sudah dapat. Kakak Jaya udah bisa membuat asesmennya. Nah, barulah tuangkan dalam proses pembelajarannya. Pendahuluannya kumaha, intinya bagaimana, barulah asesmennya. Apakah mau dalam keluarkan diferensiasinya, apakah mau jadi konten diferensiasinya, atau mau dari proses, atau jadi produk. Yang jelas Kakak Jaya sudah menentukan bahwa pembelajaran ini asesmennya seperti ini. Baru disesuaikan dengan siswa, barulah langkah-langkah pembelajarannya. Seperti itu Kak Jaya. Ya. Izin Kak. Siap. Nah, tadi kan Kak Eki ya menyebutkan bahwa ya untuk rubriknya itu ada yang ibaratnya kurang mampu berkembang sesuai harapan atau mampu melakukan gerak berjalan lurus. Nah, kalau misalkan untuk mengkonversikan menjadi angka itu seperti apa ya Kak? Karena kan biasanya untuk nilai raport ya. Raport itu berupa angka. Nah, Kak, raport mah ibaratnya gini. Kakak sekarang lagi di Bandung. Lagi di Bandung. Kita mau kemana tuh, ke Singapura lah gitu. Raport mah di Singapura Kak. Ibaratnya gitu. Kenapa? Karena itu dua hal yang berbeda. Maksudnya gini Kak. Dalam kurikulum mereka ini, pada prinsipnya asesmen itu diberikan melalui deskripsi Kak. Nah kan deskripsinya nih muncul nih. Misalnya Kak Adi nih sama Kak Irfan, murid Kak Jaya, itu kan Kak Adi mah maksudnya gini, nilai itu kelanya aku mah bisa miskonsepsi yang terangkan. Kalau tatap muka enak kakak saya gambar nih Kak gitu. Oh, nah namanya saya bingung. Jadi kakak pasti terperangkap sama dengan saya dengan namanya nilai. Dan dengan raport ya nilai kaki kiri ke rumah lagi. Nah orang tua mah apa nanti pentunnya 180 betul ya sama ya. Nah kalau saya Kak berbagi cerita, saya di awal pertemuan sama peserta didik saya dililan kesepakatan belajarnya muncul. Oke, belajar PJOK-nya sama Pak Kiki ya, Pak Guru Kiki ya.
Kalau Pak Guru Kiki ngasih nilai 80, itu sama dengan Bu Guru ngasih 50. Jadi paling 80 paling kecil. Oh saya. Makanya saya rata-rata paling ngasih nilai 93, 94, 95. Pak Kiki nah ageng-ageng teh. Kan ini kesepakatan saya, Bu, sama peserta didik rumah saya. Biasa nemuin gitu kan. Tapi guru saya yang teman saya satu lagi ngasih nilainya 80, 70. Kan beda pas pentingnya gini. Iya kan kesepakatan kelasnya beda. Nah, itu kan yang jadi konflik. Gara-gara nilai jadi pas saya. Gitu kan. Sebenarnya kan Kak Adi itu ada penjelasannya. Kak Adi dapat 90, dia bisa Ananda Adi Wijaya bisa berjalan lurus pada pada materi gerak fundamental lokomotor misalnya. Ya gitu. Kak Irfan tidak bisa lurus karena kakinya sepatunya sereg siji misalnya gitu. Itu kan diterangkan. Nah ini Kak, kita sebagai guru pada sesuai dengan Perdijen 2424 tentang kompetensi guru, bahwa guru itu adalah guru reflektif ya. Nah di awal kita juga terangkan bahwa guru kamu mau tahu sekarang refleksi, kita akan belajar mendeskripsikan, ya, dan kita bisa menjadi agen perubahan, bahwa nilai itu bukan segalanya, tapi deskripsi ini menuangkan bahwa anak tersebut nilainya itu, nah gitu Kak. Misalnya Kak Jaya punya muridnya 2, tapi pembelajarannya beda, berdiferensiasi dengannya. Nah itu mah bagus di konten atau di produk ya, tapi kan ujungnya mengkonversi nilai. Nah nanti di akhir mau ke CP, kakak kan ini baru tahap awal nih. Kakak kan bisa mengkonversinya nanti setelah di akhir Kak, jangan di awal. Kalau di awal tuh pusing, karena kakak akan mendeskripsikannya satu-satu kalau di awal mah. Tapi kalau di akhir CP kan ini peserta didik mempraktekkan keterampilan gerak fundamental dan menerapkan dalam berbagai situasi gerak yang berbeda. Apakah kegiatan CP ini 1 minggu, Pak? Enggak kan? 2 minggu enggak juga. Sebulan belum tentu. Semester apalagi. Tergantung kakak menyusunnya. Kalau menurut kakak sudah selesai, baru kakak konversi. Kakak punya data nilai nih, punya tentang pembelajaran tadi atau penilaian rubrik misalnya, atau antar teman, nanti diakumulasi baru apakah peserta didik ini dapat mempraktekkan keterampilan gerak fundamental dan menerapkan dalam berbagai situasi gerak yang berbeda. Ada 2 nilai Kak di sini. Dia mempraktekkan, dia menerapkan. Baru kakak deskripsikan gitu kan, baru dikonversi. Kalau bisa mempraktekannya saja, kakak Jaya buat nilainya berapa sampai berapa. Kalau dia sudah tidak menerapkan, berapa sampai berapa. Itu yang menentukan Kak Jaya sendiri. Jadi kalau Kak Jaya nongkak yang punya saya, pasti bingung karena muridnya beda. Tapi konsepnya disamain boleh gitu kan. Jadi jangan di awal. Kalau misalnya kamu bisa, kalau dulu kan langsung di skala nilai ya. Peserta didik dapat bisa berjalan lurus gitu kan, terus satu lagi dia tangannya juga dayung sesuai dengan kakinya misalnya itu rubriknya dapat nilai 100, langsung dibuat dikonversi sama kakak. Tapi kakak nanti bingung mendeskripsikannya gitu, pasti lupa. Kalau nilai mah nggak akan lupa Kak. Pengalaman saya lihat daftar nilai, nilai 10 teh kumahannya gitu, ceritanya hilap deh gitu kan. Tapi kalau si A cerita saya tuh, dia bisa nah baru mengkonversinya gampang gitu di akhir. Nah rapot lagi dibuka terakhir Kak, di awal. Cobalah mau rapot dibuka di awal barengan dengan pembelajaran. Pasti enak. Masalahnya itu Kak, di kita tuh belum matching gitu. Nah, makanya saya mensiasatinya seperti itu. Nanti dikonversinya di akhir. Apakah elemen ini dia bisa sejauh mana, baru kakak bisa membuat konversinya. Dia di level mana nih, dapat nilainya berapa. Itu Kak gitu. Makanya kalau saya mah nilainya pasti besar-besar kasih
mere duit teu bisa gitu, udah ngasih nilai gitu, bekal dan nu nentukeun mah kan pembelajaran dianya gitu kan. Karena nu pas ya ibu-ibu ini, "Pak, ibu yang seberang 100 kok bisa da napasikeun sok cing wareg." Tapi kan anaknya yang belajar. Nah itu kan nih greget dah saya hese gitu nerapkan paradigma yang gitu teh gitu di orang tua seperti itu. Gitu Kakak ya. Cukup aja ya. Siap. Cukup Kak, aturun. Oke Kakak, kita akan ke sesi 2. Di sesi 2 ke aktivitas 2 adalah penyusunan program PJOK. Ya udah sepakati ya. Jadi PJOK tujuannya simpelnya gini Kak. Menikmati aktivitas gerak dan bisa hidup sehat. Bagaimana kita menyusun mereka seperti itu. Oke, pada kegiatan aktivitas 2 ini, kakak akan menyusun program PJOK. Ada pertanyaan menurut kakak nih, tinggal jawab antara benar atau salah ya. Benar salah misalnya gitu kan. Tapi jalan nggak ini? Kalau nggak benar semuanya. Oke, udah langsung ada cakra-cakra. Jadi kuisnya. Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Betul Kak? Salah. Kenapa Kak? Nggak ada. Kakak nggak komen sih, nggak ada slide-nya. Ya, nanti kasih tahu saya kalau slide-nya belum berubah. Oke, kita ke aktivitas 2 Kakak. Ya. Kurikulum berbasis standar, manakah yang benar? Definisi di bawah ini. Ada cakra-cakra. Ada salah, betul. Nah, ini pemahamannya nanti gimana? Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Betul atau salah, Kak? Salah katanya dong. Kuisnya dia nggak jadi. Aduh. Bagaimana kayaknya? Nah, terus buku teks peserta didik dapat dikatakan suatu kurikulum. Salah kayak. Jadi kurikulum merupakan yang pertama, kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Jelas ya. Jadi kurikulum itu dasar Kak, dasar kakak untuk melakukan proses pembelajaran. Dasarnya, batasannya, dan capaiannya, goalnya tuh ada di sana, di kurikulum. Siapa yang nyusun? Kakak sendiri sebagai guru PJOK. Jangan sampai dikasih sama kurikulum, mungkin bingung di buku 2 atau di buku 3 tuh. Buku kakak kan sekarang KSP ya, atau KOSP. Kurikulum operasional ya, atau kurikulum satuan pendidikan. Ada muatan kurikulum di sana. Nah, buku teks peserta didik dapat kan, ini Kak. Ini yang seru nih. Buku teks itu bukan kurikulum, tapi sumber. Sama dengan YouTube, dengan apa ya? Dengan apa tuh Kak? Podcast atau apa yang berhubungan dengan konten tersebut itu sumber. Kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari meliputi keterampilan afektif, psikomotor, dan kognitif. Nah, ini tetap dibawa Kak. Ini selalu dibawa paket nih ya kalau olahraga. Oke. Kakak, komponen kurikulum pada satuan pendidikan untuk kurikulum merdeka, yang pertama tuh ada struktur kurikulumnya. Yang kedua ada capaian pembelajarannya. Ada pembelajaran dan asesmennya. Ada penggunaan perangkat ajarnya. Ada kurikulum satuan pendidikannya. Ya, pertanyaannya nih Kak, ya, ini mah jujur-jujuran aja di kolom chat nih. Ketik, sudah siap Kak? Yang pertanyaan satu. Apakah kakak-kakak sudah pernah membaca kurikulum di sekolahnya? Silakan jawab. Iya atau tidak?
bahwa kurikulum sekolah saya tuh nggak ada. Oh ada, tapi saya nggak tahu ya. Ada, tapi saya nggak terlibat. Pembuatan kurikulum di sekolah nggak? Silakan di kolom chat. Kak Irfan, monitor. Kak Irfan mah langsung deh. Suaranya belum keluar nih Kak Irfan. Hadir Kak, menuju Sudah lihat Kak awas di sekolahnya? Ada Kak kurikulum, tapi ya gitu Kak, belum tahu karena memang kan kebetulan Tapi belum ya. tidak dilibatkan juga, dan juga memang kan guru baru, jadi belum ayo we masalah lingkungan anu di internet gitu. Rada kirang raos teh Kak, kapasir aduh rada izin. Emang enggak. Sehat-sehat ya. Ya, Oke, ada apa nih kurikulum sekolah ada, tidak membacanya, ada tapi tidak tahu, ada tapi tidak terlibat, ada cuma tidak tahu. Nama kurikulum sekolah ada, tapi penyusunannya sama wakil kurikulum sendiri Kak. Itu Kak, jangan nggak di apa ya namanya, emang seperti itu. Nah, kedepannya ya udahlah, yang udah mah udah gitu kan, kita mau ke depan. Kakak silakan berpartisipasi dalam menyusun kurikulum khususnya PJOK. Karena ada struktur kurikulumnya, kakak dapat 4JP, dipotong saja JP kupel 5 gitu ya. Nah, 4JP ya taruhlah dari sertifikasi Pak 4JP. Di lapangannya itu mah tuh kakak yang tahu. Ada capaian pembelajarannya, ada pemberian asesmennya, ada pengurangan ajarnya, ada banyak Kak SKL-nya di sana. Kakak harus tahu di sana. Kalau tidak terlibat dalam penyusunnya, minimal tahu. Nah, mana sih nu PJOK we hungkul dia? Oh iya. SKL-nya mana? Oh iya. Nah, nanti Kak Jaya akan pertanyaannya kejawab di sana. Pak, kumaha yang konversinya? Sebenarnya ada di KSP-nya gitu. Cara mengkonversi dari deskripsi ke nilai untuk rapot. Itu Kak. Tapi kadang-kadang ya di kita mah tahu bulat ya gitu kan, ada nu anyar iya we nu anyar sok ange, padahal jangan beres semesternya gitu kan, itu mah aneh. Tapi sebaiknya paling disuruh kumpulin RPP PJOK baru ingat tahu. Dari tadi juga kan mang itu RPP-nya betul atau tidak gitu kan, bikin sendiri kayak dia atau download, dan saya mah pasti yakin nge-ATM lah ya. Nah, percaya kakak sebenarnya gini Kak, boleh nggak RPP itu tidak tertulis misalnya? Boleh nggak Kak? Modul itu tidak tertulis, boleh nggak? Setahu saya tidak, Kak. Nah, harus tersurat kayak, Betul. harus ada dokumennya, ada di kurikulum. Nah, itu sebagai dasar kakak melakukan proses pembelajaran dan proses penilaian. Jadi wayahna eta mah kada ada gitu, walaupun berupa file misalnya itu mah dililangi sama kepala sekolahnya. Oh cek kepala sekolahnya harus di print, harus jadi buku, luar biasa. Tapi jangan sampai kakak ngeprintnya aja, weh unggul gitu, enggak apa di sini kumaha gitu. Jadi minimal kakak paham yang tadi simpelnya tadi kita udah beda, kakak udah paham CP-nya, kakak udah paham nge-breakdown CP-nya jadi berapa CP per elemen, baru ke TP, baru jadi konten assessment, udah. Selebihnya mah pasti percaya saya sana. Tapi tetap pada dan saya sepakat bahwa harus terdokumenkan. Ya, ada yang terdokumentasikan, ada yang terdokumen. Karena itu adalah dasar kakak untuk memberikan pelajaran dan penilaian. Itu ya. Oke. Selanjutnya, nah ini nih Kak, dari yang diberikan
Kenapa kurikulum operasi sekolah berbeda satu sama lain? Agar bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik di satuan pendidikannya. Ini bisa menjadi kabar gembira Bapak Ibu dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Nah, ini kakak yang tadi saya utarakan, gitu kan. Apabila kakak meng-ATM, ATM itu amati, tiru, dan modifikasi, jadi nggak copy paste teuing gitu kan, di amati, tiru, pasti menurut yang buatnya tuh sesuai, karena tempatnya ya mereka buat. Tapi kalau di kakak alangkah baiknya akan nyusun sendiri. Gitu kan, dituangkan, didokumenkan dalam buku kurikulum gitu kan. Nah, supaya bermakna, sesuai bermakna dengan konteks dan kebutuhan. Ini yang tebal-tebal ya. Nah, sesuai dengan tempat tinggalnya di sana. Oke. Selanjutnya kita akan berbagi cerita kakak-kakak dalam menyusun program PJOK. Tadi kakak-kakak sudah mengutarakan tahu nggak sih kurikulumnya, nah, kan gitu ya. Nah, ada yang tahu, ada yang enggak gitu kan. Nah, terus pertanyaannya muncul Kak, kalau misalnya kakak nggak tahu nih, kan, atau belum lihat tuh ya dedegana kumaha, anu lihat dedegana bukuna gitu, nu kandalnya lihat gitu kan. Kalau misalnya kakak nggak tahu, apakah apa saja yang selama ini kakak anggap menjadi suatu yang bernilai untuk dipelajari di kelas? Oke, itu Kak, ya. Kakak nih tadi nggak tahu nyusunnya, programnya saya tahu. Tapi karena kakak sudah berpengalaman, kakak sudah belajar. Nah, apa yang membuat keyakinan kakak bahwa murid kita itu harus belajar PJOK, gitu kan? Ada yang mau berbagi cerita? Silakan dibuka mic-nya. Ya ada? Kak Apriani, silakan Kak Apriani. Nah, bercerita dulu, berbagi cerita nih. Tadi Kak Apriani itu sekolahnya ada, tapi tidak membacanya. Oke, berarti ada nih, dedegana ada gitu kan. Ada. Terus yang Kak Apriani menjadi suatu yang bernilainya apa tuh Kak? Silakan. Kalau untuk yang tadi, yang kurikulum itu, kalau nyusunnya itu nggak pernah ikut. Jadi tim kurikulum itu kumpulin CP, kumpulin ini belum gitu kan. Terus kumpulin modul, udah perwakilan aja 1 atau 2 katanya buat dokumen 1 atau dokumen 2 gitu kan. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya nyusun yang kurikulum sekolah. Nah, kalau misalnya yang sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas, yang saya anggap bernilai, kalau menurut saya pengalaman gerak mereka gitu. Pengalaman gerak mereka itu bernilai untuk dipelajari murid di kelas. Karena ternyata kalau murid-murid di sekolah saya, mereka tuh pengen ngelihat kelas ini belajar, misalnya belajar basket, langsung ngomong lagi belajar, "Bu, kita belajar basket kapan?" Berarti itu kan kemauan mereka. Nah, nanti setelah materi yang lagi diajarin selesai, kita kasih nih materi basket sesuai kemauan mereka kemarin. Nah, udah dikasih basket, kan kelas lain udah maju lagi nih selangkah ganti materi. Nah, mereka lagi bilang lagi, "Bu, kita kapan Bu bulu tangkis?" Nah,
kayak gitu. Jadi, menurut, saya gitu, yang sesuatu yang bernilai itu pengalaman gerak yang diberikan kepada mereka gitu. Itu sih mungkin, Kak. Baik, luar biasa Kak Apriani, kasih aplaus buat Kak Apriani ya. Jadi Kak Apriani ini mempertimbangkan choice ya, suara dari muridnya kan. Bu itu dong, bagus. Jadi mempertimbangkan suara dari keinginan muridnya untuk belajar gerak. Nah, Bu, tapi jangan sampai tadi terfokus kepada konten, Bu ya. Ya, Nah, jangan misalnya maksudnya gini, nah, bola basket, jadi penting nanti dribblingnya, Bu, atau syutingnya misalnya kan, itu nggak, Bu? Kak, Pak Belit saya. gimana, Kak? Jadi tadi kan, Bu Guru pengen basket dong untuk minggu depan. Oh iya, minggu depannya Kak Apriani ngasih konten basket. Yuk main basket. Kak Apriani akan menilainya teknis bola basketnya atau sesuai dengan TP yang disusun? Dinilai dari permainannya juga, Oke. proses dia belajarnya juga, gitu. Baik. Ini nyambung dengan Kak Jaya tadi nih, Kak Jaya. Kurikulum mereka nih. Berjalan, apa Kak kontennya? Lokomotor ya, lurus ya. Sebenarnya kan nggak disebut lurus ya di apa? Di CP-nya. Peserta didik mempraktikkan keterampilan gerak fundamental dan menerapkan dalam berbagai situasi gerak yang berbeda. Nah, ini bahkan yang kedua menerapkan dalam berbagai situasi gerak yang berbeda melalui permainan bola basket. Nah, gitu kan ya. Peserta didik dapat lupa lagi tuh. Peserta didik dapat menerapkan. Tahu tadi kan mempraktekkan aja nih Kak Jaya ya. Iya. Lurus we, garis lurus. Bisi bosen sih. Cari we Kak Jaya teh kita lihat Kak Apriani main basket. Diadopsi lah kontennya main bola basket. Tapi yang dinilai sama Kak Jaya mah bukan teknis bola basket. Lihat ke TP-nya itu adalah gerak fundamental, menerapkan dalam berbagai situasi gerak yang berbeda dalam permainan bola basket. Jadi si anaknya main bola basket, gitu kan, gerak, itu moving, tapi Kak Jayama melihatnya penerapan gerak lokomotornya yang dinilainya. Kontennya dalam permainan bola basket. Sama Kak Apriani ngajar kelas berapa? 8. SMP. Nah, dibuka kan nanti CP-nya. Fase apa tuh berarti? Fase D. Fase D ya. Peserta didik udah menganalisis nih, menghaluskan keterampilan gerak. Keterampilan geraknya sama kan? Atau Kak Apriani mau misalnya mau ke belajar mengawali geraknya, bisa apa dalam apa tuh? Kalau saya nggak salah nih, ada fair play kan? Atau modifikasi peralatan dalam permainan atau dalam kegiatan inklusi atau mendukung fair play. Peserta didiknya main bola basket, tapi yang dinilainya sikap fair play-nya. Gitu kayak. Jadi jangan tersandra dengan konten. Tapi kakak lupa dengan CP itu Kak. Karena yang di asesmen itu adalah turunan dari dari CP gitu kan. Nah, kecuali kalau di CP-nya ada teknis bola basket. Nah, nanti nyambung sama Kak Dadan tadi. Soal olahraga prestasi, itu ujung-ujungnya kan. Nah, main basketnya dengan mengajarkan tekniknya, gitu kan. Nah, kalau di kita kan sekarang tuh enggak ke sana. Enggak ke prestasi, tapi ke menikmati geraknya. Melalui permainan bola basket, nah, peserta didik dapat menikmati aktivitas geraknya.
Jadi punten Kakak ya. Tapi kalau saya salah juga boleh dikoreksi. Sepemahaman saya itu tuh jangan sampai kita tersandera. Kalau kata SP ya Kak, ya bola besar tuh pasti sepak bola, bola basket, bola voli, teknis nih. Kalau materinya teknis, maksudnya nilainya teknis, cara servis gitu kan, atau cara passing gitu kan. Cara passing baru kita dinilai. Ketika kurikulum 13 baru ke mempraktekkan permainannya gitu kan. Terus ada pengetahuannya, ada mempraktekannya. Nah, di kurikulum Merdeka ini bagaimana si siswa bisa menikmati aktivitas geraknya melalui permainan bola basket, Kak. Tapi yang dinilai sama Kakak bukan teknisnya. Lihat di CP-nya. Disesuaikan dengan CP-nya. Basket, voli, sepak bola, futsal itu kontennya silakan. Itu kayak karena siswa mah apalin gitu kan fundamentalnya naon kerja ya lokomotornya apa gitu kan taunya jalan we lari we gitu lah. Melalui aktivitas itu kita baru bisa menilai di sana. Itu ya Kak Apriani ya. Siap. Terus selanjutnya nomor 3 nih. Bagaimana Bapak Kakak mengintegrasikan itu semua dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang berlaku. Nah, Kakak diharapkan Kakak ke depannya gitu kan. Ke depannya sekarang mah udah sekarang gitu kan. Nggak apa-apa yang tadi nggak tahu nggak apa. Nah, tadi saya udah katakan silakan berpartisipasi dalam penyusunan kurikulum PJOK. Jadi oke kumpulkan APP dari kumpulkan CP gitu. Nya download itu lah ukur dari gitu ya. Tapi Kakak kasih yang saya kurikulum PJOK kalau Kak ini berarti 7 8 9 sepakat nih gurunya ada berapa. Sep ini udah sabundel gitu kan dengan programnya dengan bla bla blanya wah luar biasa. Itu nanti di kombel. Biasanya kalau MGMP ya, MGMP nyusun sama CP-nya tapi beda PP-nya. Maksud beda itu TP1 bisa diberikan di Kak Apriani di kelas 8, 8A misalnya. Tapi TP kedua mah 8B lah gitu. Jadi nggak mungkin sama. Cuma tergantung kakak-kakak menyajikan proses pembelajaran yang efektif nantinya. Oke, kakak-kakak. Dalam penyusunan ada 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Yang pertama nih, kebutuhan dan karakteristik peserta. Tadi kan ada choice ya, ada suara. Contohnya dari Kaprian. Terus ada konteks masyarakatnya. Ada waktu, alokasi jam pelajaran, cakupan dan tahapan dan teknologi. Nah, nomor 1 dan nomor 2 ini yang bisa membedakan di setiap satuan pendidikan. Jangankan satuan pendidikan antar sekolah beda, antar kelas lagi pasti beda kebutuhan dan beda. Nah, konteks masyarakatnya di Kak Priani ini suka apa, Kak Jaya di daerahnya apa gitu kan, Kak Adi apa gitu. Disesuaikan dengan aset dan banyak kemarin kan aset budayanya, aset lingkungannya disesuaikan. Waktu itu mau udah disepakati di struktur kurikulum, alokasi jam sama cakupan dan tahapannya udah jelas. Teknologinya silakan disesuaikan di kombelnya atau di MKMP-nya. Itu kayak jadi kakak bisa merancang program PJOK yang berpihak pada murid. Nah, satunya tadi kan choice itu kan. Wah, berpihak gitu ke murid. Sayangnya gitu jam merancang Kak, dengan merancang bahwa tidak melalui CP itu kontennya itu udah sukanya itu. Kalau saya kelas 1 itu kan nanya TikTok Kak ke anak-anak. Kan TikTok lagi usum lagu apa, musim lagu apa gitu kan. Karena kan kudet, kalau saya itu kudet nggak tahu apa-apa. Tapi kalau anak-anak kan tahu lagunya. Kan lagu ini bahwa berarti kita buat gerakan senamnya atau kontennya pakai lagu itu biar menarik juga gitu. Disesuaikan dengan zamannya. Nah, di sana kan zaman mereka
sukanya Ipin Upin kan, Ayah Susanti gitu, masa sama saya dikasih baja hitam gitu kan ternyambung gitu kan, zaman saya baja hitam. Padahal sama-sama aja padahal mah gitu. Oke, yang ketiga, itu yang kedua Kak. Nah, sekarang aktivitas 3, karakteristik utama kurikulum Merdeka dan artikulasi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Kan? Menurut kakak-kakak nih, saya banyak nanya nih. Apa tuh? Menurut kakak-kakak pernah mana sih Kak adiknya ini? Kata kunci yang berulang kali kita bahas dalam pengembangan kurikulum. Kakak-kakak, kata kunci yang berulang kali kita bahas dalam pengembangan kurikulum dalam PJOK apa sih Kak? Yang sering diulang, eta deui gitu Kak. Ada nggak Kak yang menyimak? Mungkin gerak fundamental gitu. Gerak fundamental. Oke, apalagi tadi terima kasih yang lain. Dari awal sampai barusan mau diulang teh eta deui eta we kok kaki kita gitu. Pengalaman gerak mungkin Kak. Pengalaman gerak. Oke, silakan ada lagi. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Kurikulum. Ada lagi? Capaian pembelajaran. Baik, kakak-kakak. Yang telah kita bahas, yang tadi itu karakteristik dari kurikulum mereka. Yang pertama, fokus pada materi esensial. Itu dengan capaian pembelajarannya, kakak ya. Muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta. Sebagai alat untuk mengembangkan kompetensi dan karakter, kakak mendesain pembelajaran PJOK. Fokus pada materi esensialnya. Oke. Yang kedua, pengembangan kompetensi dan karakter. Ada kompetensi sosial, ada emosional dan moral peserta didik. Tadi udah diutarakan sama kakak, apa ya tadi Kak Jaya ya, tadi kembali tentang karakter gitu kan. Nah, terakhir ada fleksibilitas pembelajaran. Kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan peserta didik, karakteristik kesatuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Nah, 3 ini ya harus fleksibel, mengembangkan pada kompetensi dan karakternya, fokus pada materi esensialnya. Semua ini, tiga ini adalah pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Jadi kalau kata KHD itu peserta didik ibaratkan sebagai, kalian sudah baca modul belum? Peserta didik itu ibaratkan sebagai bintang yang berkilau. Kan dalam kurikulum Merdeka, setiap anak adalah bintang yang berkilau. Setiap murid memiliki potensi unik yang perlu diungkap dan ditemukan melalui pendekatan pendidikan yang inklusif dan terarah. Itu ya, menurut beliau. Jadi ibaratkan bintang yang berkilau dengan punya potensi masing-masing melalui pendekatan yang inklusif dan terarah, sehingga capaian pembelajarannya tercapai. Oke, kakak, diskusi deui, kurang skip, nah kita rumuskan. Kalau Kak udah heula, Kak masih semangat Kak. Oke, kakak-kakak, Ki Hajar menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat
yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anaknya. Kakak melalui program PJOK tidak bisa merubah kodratnya, tapi kakak bisa menuntun segala kodratnya supaya dia menemukan kebahagiaan dan keselamatan. Jadi dalam proses pembelajaran PJOK, bagaimana kakak mendesain supaya anak-anak dapat pengalaman belajar, pengalaman hidupnya, mendapat kebahagiaan, mencapai keselamatan sesuai dengan kodrat dan zamannya. Jadi ya kayak, nah jadi pembelajarannya harus sesuai kodrat dan zamannya. Tuh. Jadi jangan sampai tadi saya di awal sama Kak Juja cerita Kak Juja gitu. Itu mah zaman saya belajar di SMK 8. Tapi menurut kayak nggak gitu sekarang belajar ya. Karena kodrat zamannya beda. Itu kakak ya. Jadi ini harus selalu dipegang sama kakak dalam membuat program, menyusun kerangka pembelajaran. Jangan sampai kahayang kakak gitu, sayang guru kudu kieu gitu, nggak bisa. Tapi kita harus menyesuaikan. Jadi keaprian sesuai kodratnya gitu kan. Disesuaikan karena ada permintaan. Oke. Kakak pada akhir sesi ini kakak dapat memahami 3 karakteristik kurikulum Merdeka. Yang tadi diutarakan ada 3. Ada fleksibel, fokus pada materi, dan pengembang kompetensi dan karakter. Oke. Mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Mampu memahami program PJOK berkaitan dengan backup design. Nah, kakak ini yang 3 ini kakak harus bisa memahaminya, bisa sharing dengan temannya atau dengan saya, karena ini akan menjadi bekal kakak dalam modul tatap muka nanti. Dalam menyusun, dalam mengembangkan, dalam menganalisis, dalam mempraktikkan kegiatan ini kakak ya. Jadi diharapkan kakak-kakak bisa bisa menyusun kerangka pembelajaran atau proses pembelajaran, menciptakan proses pembelajaran sesuai dengan 3 karakteristik pengembangan kurikulum dan penyusunan dengan backward design. Itu kakak, ada pertanyaan? Silakan. Sebelum ditutup. Jadi nanti diharapkan kakak bisa membuat desain atau rencana pembelajaran secara hasil karya kakak sendiri dengan backward design ya. Siapa kakak? Aduh, udah garo-garo dengan Kak siapa? Oh, kan ada 2. Kak Elvin ada 2. Satu ya. Oke, kakak ya. Ada pertanyaan tentang backward design? Atau CP pembelajarannya sama dengan kakak? Atau saya yang kudet? PJOK yang baru. Nanti di tatap muka kita akan belajar breakdown ya tentang CP, dari CP ke konten supaya jadi ATP produk kakak-kakak. Oke, Kak Didit, ada yang mau disampaikan? Silakan. Cukup? Cukup Kak, terima kasih. Baik kakak-kakak, untuk modul kalau tidak dapat pertanyaan di modul 1.5 ini saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang saya berikan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tidak maksud untuk menggurui kakak-kakak, untuk berbagi sharing apa yang bisa saya bagikan. Saya juga terima kasih kakak-kakak sudah berbagi pengalamannya pada kesempatan ini. Mudah-mudahan di modul 1.6 ya tentang pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Nah, di sini kakak
akan menyusun rencana pembelajaran sesuai backup design. Itu kan, kalau video mah sesuai kakak yang biasa lakuin gitu kan. Kakak biasa belajarnya gimana, udah sesuai aja gitu. Jadi kalau di 1.6 kan aku belajar cuman 3 item nggak. 1, tujuan pembelajarannya, asesmennya, sama langkahnya. Udah, nggak usah berlembar-lembar banyak, simpel aja. Tapi esensinya kena, kakaknya paham, makanya bisa menciptakan suasana pembelajaran yang efektif. Itu kakak ya. Ada pertanyaan? Cukup? Terakhir, foto bersama sebelum saya close. Siapa yang foto? Boleh Kak, di sini Kak. Oke, silakan on cam dulu. Gayanya gimana Kak Didit? Gini boleh Kak? Atau gini? Lagi? Nah, atau Ima Cuan. Oh ya, kakak-kakak kemarin tutup dulu ya rekamannya. Silakan foto dulu Kak, silakan. Oke, baik ya. Siap, berikan senyum terbaik. 1, 2, 3. Kasep, ada Kasep? Terima kasih. Lagi cukup? Cukup Kak. Terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup dulu rekamannya.